siang, kembali lagi dengan saya Triangel Pangestu dalam liputan 20 petang. Pada siang hari ini kami akan menyajikan liputan tentang konflik antara dua kelompok pelajar yang terjadi di daerah Jakarta yang mengakibatkan korban jiwa. Berikut liputannya. Terima kasih Triangel Pangestu. Di sini kita bisa lihat pemirsa, akibat dari kenakalan remaja ini satu orang korban jatuh karena aksi tawuran ini. Di sini kita bisa lihat mungkin keluarga atau teman dari korban. Mungkin Mbak siapa dari korban? Saya temannya, teman dekat. Lalu kenapa teman Mbak bisa jatuh seperti ini? Aduh. Enggak, tadinya gini. Tiba-tiba ada serangan dari sana, dari SMK Kuncup Kencana. Saya nggak tahu kalau akhirnya jadi kayak gini. Saya nggak nyangka. Lalu kira-kira apa yang membuat SMK Mbak dengan SMK Kuncup Kencana itu bisa konflik atau rusuh seperti ini? Saya kurang tahu. Kayaknya dari dulu ada ada somenting. Tapi saya nggak tahu gara-gara apanya. Saya kurang ngerti. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab tentang hal ini? Ataukah Anda akan menuntut SMK Kuncup Kencana atau saya tuntut, bapaknya suruh nuntut juga, biarin aja. Saya nggak tega lihat temen saya kayak gini. Udah bang aja sorot-sorot. Di sini pemirsa kita bisa lihat akibat kenakalan remaja yang terlalu berlebihan hingga bisa menjatuhkan korban jiwa. Dan mungkin satu pesan dari saya, hentikan kegiatan ini karena persahabatan itu lebih penting daripada sebuah kerusuhan. Saya kembali ke studio Triangel. Terima kasih. Dan terima kasih buat saudara ini atas liputannya. Dan berita selanjutnya mengenai tentang kurangnya kewarganegaraan dalam tingkat pelajar yang kami telah rangkum dalam liputan kemarin. Berikut liputannya. Kami dari SMK Malaka mau nanya tentang Bapak kan guru di SMK Malaka sebagai guru kewarganegaraan. Kami mau nanya nih tentang tanggapan Bapak tentang sekarang tuh anak-anak remaja malah banyak yang nggak hafal sama Indonesia Raya dengan undang-undang, dengan maknanya Pancasila itu sendiri. Menurut Bapak tanggapan Bapak gimana? Nah, jadi gini, itulah kelemahan daripada anak-anak yang sekarang. Satu sisi mereka dalam jiwa, dalam hati mereka atau dalam sikap nasionalisme mereka itu, kalau saya lihat itu justru malah menurun. Kenapa dikatakan yang seperti itu? Satu hal bahwa yang namanya jiwa-jiwa nasionalisme atau bahkan patriotisme itu merupakan salah satu implementatif yang mana bisa dilakukan melalui hal-hal yang seperti tadi Anda tanyakan. Kenapa anak-anak sekarang itu misalkan bahkan lagu Indonesia Raya itu pun itu mereka tidak hafal. Nah itu kan menjadi suatu suatu hal yang sangat memalukan bagi negara kita, bagi Indonesia itu sendiri. Nah, karena satu sisi bahwa yang namanya jiwa nasionalisme itu tertanam seharusnya melalui hal-hal seperti itu tadi, contohnya sikap Indonesia Raya. Nah, karena dengan adanya kenapa Indonesia Raya bahkan yang lebih celaka lagi masalah ideologi negara kita, Pancasila contohnya. Pancasila aja mereka tidak hafal. Nah, menurut tanggapan saya itu anak-anak sekarang perlu dilakukan satu hal, penanaman adanya sikap nasionalisme terhadap negara kita. Sama dari dulu, sekarang ini kan lagi ada rancangan undang-undang tentang komponen cadangan. Jadi kalau seandainya undang-undang itu disahkan, Indonesia akan ada yang namanya wajib militer. Nah, wajib militer itu ada salah satu anggota DPR yang berpendapat wajib militer itu hanya diperuntukkan untuk preman ataupun pengangguran. Menurut Bapak, apakah itu pantas cuma buat preman untuk pengangguran saja, sedangkan preman dan pengangguran itu nggak ada status? Nggak mungkin ada preman yang nulis dalam KTP mereka sebagai preman. Nah, kalau menurut saya itu sangat setuju sekali dengan adanya sikap bela negara.
itu dengan ada yang tadi ada wajib militer atau yang disebut dengan wamil. Nah, karena apa? Hal itu sebenarnya merupakan suatu bentuk implementasi daripada pasal 30. Dalam di mana dalam pasal 30 yang penjabarannya itu kan masalah hal bela negara. Bahwa yang namanya bela negara itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, dengan adanya komponen cadangan tersebut itu bahwa kita diharuskan atau diwajibkan setelah usia sekian, maka setiap warga negara Indonesia itu untuk harus melalui dengan wajib militer. Kalau menurut saya itu sangat setuju sekali. Nah, itu kan tinggal masing-masing orang atau masing-masing misalkan kayak anggota DPR atau tidak, itu tergantung daripada sikap dari mereka. Kalau menurut pendapat saya itu sangat bagus dan setuju. Sama yang terakhir nih, harapan Bapak untuk siswa kedepannya dengan pelajaran kewarganegaraan tentunya, sama sekarang kan penerimaan siswa baru. Jadi harapan Bapak buat siswa baru ini gimana? Dengan adanya Terhadap pelajaran kewarganegaraan. Nah, kalau menurut pendapat saya bahwa dengan adanya siswa baru ini perlu dikedepankan adanya suatu sikap kedisiplinan. Dengan sikap kedisiplinan tersebut itu salah satunya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan pribadi kita itu dengan adanya sikap nasionalisme dan patriotisme. Oke. Terima kasih atas informasi dari Iya, Bapak. sama-sama. Iya. Ya, terima kasih Saudara Rini dan liputan tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.